dari beberapa teman-teman dari BPSI, dan kami mendengarkan itu sudah 2 kali bertemu dengan kami. Sebenarnya kami mengarahkan untuk menyampaikan ini ke Koni Manado. Hanya saja Koni Manado belum dilantik karena SK-nya sudah ada disampaikan ke kita di Koni provinsi, tapi belum ditandai pihak yang merasa dirugikan. Bukan karena saya yakin dan percaya ini bukan karena ambisi mau jadi ketua. Pengurusan ini dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, orang yang bisa menjaga marwah dan punya sportivitas di dalam. Tapi di pertemuan pertama kami tidak mendengar bahwa dari Pemprov hadir. Benar? Secara administrasi akan memberikan surat keberatan, kemudian menyampaikan keluh kesah ke kita di provinsi. Kami terima kasih dengan baik. Jika ada hal-hal yang belum disampaikan lagi, nanti bisa suratnya juga disampaikan lagi secara informal pastinya. Dan berdasarkan surat itu, kami akan menyampaikan pada ketum, pada Pak Dirjen TNI Purnawirawan Dirjen Boniface Solele untuk seperti apa kebijakan yang dilakukan dari ketum. Kemudian kita pasti akan segera menghubungi teman-teman BSI. Mudah-mudahan pertemuan ini sedikit mengobati kekecewaan, sedikit mengobati perasaan ketidakadilan, sedikit mengobati dan teman-teman bisa curhat sehingga kami juga tetap akan bersikap. Dan tidak dilantik, kami rasa secara aturan apa yang salah, apa yang bermasalah, apa yang menghambat untuk itu. Kalau hanya sentimen suka ini yang jadi ketua, saya rasa tidak sportif di dalam olahraga. Saya rasa secara pribadi ya. Nah, sebagai Sekkum KONI atau ketua KONI pejabat harian ya untuk ketua KONI, saya pasti dia akan menyambut baik semua pihak, ya kan, untuk diselesaikan dengan baik dan bijaksana supaya jangan merugikan atlet. Karena dari Pak Gubernur selalu menyampaikan jangan permasalahan kita yang orang-orang dewasa atau organisasi justru merugikan atlet. Jangan sampai atlet dikorbankan untuk masalah ini. Saya rasa itu dari saya akan mendengarkan juga dari Pak Mahfud dan teman-teman. Silakan. Selamat malam, selamat sejahtera kita semua. Dan saya hormati Ibu Sekkum Sulawesi Utara dan pengurus KONI Sulawesi Utara yang hadir pada malam ini, yang saya hormati teman-teman PB dan pengurus kota dan teman-teman PB yang selalu setia dalam mengembangkan organisasi tangkis dalam khususnya di Kota Manado, teman-teman media yang selalu memberikan informasi aktual kaitan dengan perkembangan organisasi di Sulawesi Utara dan Kota Manado. Pertama, apresiasi yang tinggi kepada Sulawesi Utara yang sudah fasilitasi yang kedua kali kaitan dengan perseteruan antara hasil musyawarah kota PBSI Kota Manado dengan Pemprov PBSI Sulawesi Utara. Nah, panjang lebar akan disampaikan oleh teman-teman mungkin dari salah satu PB. Saya hari ini bukan mewakili pengurus karena sudah dipersulit. Saya mewakili PB, kebetulan saya punya PB, saya punya BOR, ya, dan yang hadir di sini adalah PB resmi yang punya BOR dan punya lapangan, walaupun ya ini Om Ade, walaupun lapangannya di balai desa, tapi beliau mempunyai BOR. Nah, dari 26 PB yang ada di Kota Manado berdasarkan sistem informasi yang terdaftar di PBSI Kota, PBSI Sulu dan PP pengurus pusat, ya, bahwa dari 26 yang hadir hari ini adalah 19 PB, ya, sesuai dengan hasil yang kita capai kemarin. Nah, mungkin Bu Sekkum akan dijelaskan oleh Ketua Panitia dan pimpinan sidang. Mungkin tidak lama, mulai dari penjaringan, mungkin mulai dari penjaringan sampai dengan pemilihan, mulai dari sidang
sampai dengan hasil akhir muskot tanggal 8 Oktober dan sampai dengan mediasi yang mediasi oleh konsul dan mediasi oleh pengurus pusat sampai dengan laporan saya resmi kepada gubernur Malaysia di Demak dan sampai dengan malam ini pengurus pusat ini tadi ada telepon pengurus pusat ternyata ketua Pak Idan itu kebetulan satu organisasi mungkin baru ini kali ini sampaikan tapi saya tidak tahu menurutnya mungkin ada beberapa saya organisasi kami yang memfasilitasi kaitan dengan konflik yang ada. Nah, mungkin lebih jelas akan disampaikan oleh Pak Ahmad Perkaya sebagai salah satu PB dari PB Pusat sekaligus pimpinan sidang yang memimpin sidang muskot tanggal 8 Oktober. Ya. Salam sejahtera dan kami hormati Bu Siko KONI Provinsi Utara, pengurus KONI yang sempat hadir, Bapak Muhammad Rais, terpilih sampai dengan saat ini kami ini Bapak Ketua. Izin saya perkenalkan dulu, saya Rahmat Perkaya, Ketua PB Pusat Pak Albert dari PB Pionir, Pak Radi BSG, Pak Mausa PB Talita, PB Rafika, Sinar Pelita, PB Bayangkara, PB Berkat, PB dari 26 PB yang terdaftar sah lewat sistem informasi PBSI ini ada 26 PB. Kami ini ada 19 PB yang mendukung Pak Mahmud sekaligus memilih pada saat itu secara aklamasi. Izin saya sampaikan bahwa pertama pelaksanaan muskot ini diselenggarakan dengan yang tanggal 8 ya, yang tanggal 8 Oktober diselenggarakan dalam sistem penjaringan. Jadi sistem penjaringan ini membuka secara luas siapa saja yang ingin menjadi ketua umum, calon ketua umum PBSI periode 2025-2029. Nah, dari sistem penjaringan ini kami menginformasikan ke khalayak umum selama 14 hari lewat media sosial, Instagram resmi PBSI Kota Manado maupun kami sebagai panitia penjaringan maupun kebarat-baratan sebagai pengurus maupun PB. Dari hasil penyampaian sosialisasi itu terdapat 6 orang calon yang mendaftarkan diri, mengambil formulir pendaftaran. Dari 6 itu setelah proses seleksi dan klarifikasi itu, nah verifikasi yang memenuhi syarat itu berdasarkan dukungan itu 2 kandidat atau 2 calon bakal ketua umum. Yang pertama adalah Bapak Haji Mahmud Idris, kemudian yang kedua Bapak Glenn Taliawo. 2 ini direkomendasikan untuk ikut dalam muskot bersaing dalam rangka pemilihan ketua umum. Proses muskot kami laksanakan dengan dasar ADRT PO 01 dan PO 02 PBSI. Semua aturan kami mengikuti apa yang diatur dalam aturan tersebut. Peserta yang hadir ini kami juga masih membawa absensinya. Dari 26 klub, 24 PB itu hadir, itu jelas memperkenalkan. Dan semua ikut dalam proses pemilihan. Ada masuk dalam langkah. Semua proses berjalan sesuai dengan aturan musyawarah, baik pembukaan maupun pleno-pleno, baik penyampaian visi dan misi
kedua calon, kemudian pemeriksaan berkas, kami melakukan pemeriksaan berkas yang memang jadi salah satu gugatan dari Pemprov terhadap yang pertama masalah harus ada 7 atlet yang masuk daftar agar bisa ikut muskot. Kemudian PB yang belum 1 tahun itu tidak dibolehkan untuk ikut. Itu menjadi pertanyaan maupun menjadi pembahasan dalam sidang waktu itu, karena itu yang menjadi gugatan dari Pemprov. Sayangnya pada waktu itu Pemprov memang tidak hadir, tapi kami mengundang dalam aturan Pemprov itu, ART maupun PO, Pemprov sebagai narasumber. Kami mengundang 5 hari sebelum pelaksanaan, diundang. Tapi pada hari H tidak datang. Pada hari H tidak datang. Nah, berjalanlah proses dari proses klarifikasi sebagai utusan maupun sebagai ketua, itu kami verifikasi bersama-sama dengan semua. Nah, pada saat pertanyaan yang menjadi gugatan dari Pemprov itu terhadap 7 atlet itu, kami sampaikan sebagai pimpinan sidang dan langsung membuka aturan bahwa di aturan yang 7 atlet itu adalah aturan pendirian PB. Syarat pendirian PB atau sebagai warga PBSI Kota Manado itu ada 6 atau 8 aturan yang harus dipenuhi. Proses ini berjalan pada kepengurusan, dan pengurus, saya juga bagian pengurus, kami sudah melakukan verifikasi karena ini sistemnya manual, verifikasinya secara manual, dan itu kami buktikan ini ada daftar 26 klub yang memang sah oleh PBSI Kota Manado, ditambah dengan SI, karena yang menjadi aturan dari muskot itu ada 2. Pertama, peserta atau utusan itu terdaftar dalam PBSI atau Pemkot atau Pemkap yang sah, kemudian terdaftar dalam SI. Ini terdaftar, SI pun terdaftar aktif. Memang di sini atlet ada yang 2, ada yang 3, ada yang 7, ada yang 32. Tetapi keterangannya aktif. Jadi ini dibagi memang dari sistem SIPP itu memang sudah membagi mana yang aktif dan mana yang tidak aktif. Kami mengikuti sistem yang ada, aktif kami ambil untuk dipakai. Yang tidak aktif kami tidak mengundang, dan itu sesuai dengan data PBSI Kota Manado. Bahwa ini yang menjadi gugatan di awal ini terbantahkan bahwa memang sah. Yang hadir 26 itu sah sebagai utusan. Permasalahan yang digugat adalah masih ada klub yang ikut masih berumur belum sampai 1 tahun. Ya, itu langsung dituju kepada apa ini sebagai ketua pengurus Mausa. Saat itu kami buka daftar pelantikan, kami buka juga SK-nya. Itu disaksikan semua. Malahan yang bertanya itu adalah Pak Yosef itu adalah pengawas pada pengurus provinsi, dan memang melihat bahwa Bapak ini sudah dilantik pada tanggal 4 September, sementara kita melaksanakan Oktober. Yang melantik Bapak sendiri, Bapak yang September. Bahwa itu pun secara sah dan secara aturan dan secara administrasi gugur terhadap apa yang disangka. Muskot itu pengurus provinsi tidak hadir, jadi mereka tidak mengetahui apa yang ada ketika proses persidangan. Berjalanlah sampai dengan terpilihnya secara aklamasi Pak Mahmud Turis setelah melewati proses penyampaian visi dan misi. Proses ini diikuti, Pak Gleb juga mengikuti, menyampaikan juga visi dan misi yang menurut kami juga ini mengajukan. Pak Mahmud juga menyampaikan. Setelah itu diadakan pemilihan ditawarkan oleh pimpinan sidang, kemudian Pak Albert sebagai pimpinan sidang, apakah akan dilaksanakan secara musyawarah mufakat atau melalui voting. Secara langsung berdiri 19 PB untuk mendukung Pak Mahmud.
secara aklamasi mendukung, yang sebagian yang 3 tidak. Jadi otomatis pimpinan sidang juga sudah menawarkan ke Flow bahwa sudah terpilih dengan didukung oleh 19 PB. Itu langsung disahkan, dibuat berita acara. Selesai. Moskop sudah terpilih Pak Mahmud secara aklamasi dengan dukungan 19 PB. Masuk pada tahap berikut, salah satu syarat untuk menerbitkan SK yaitu surat dari Formatur. Formatur pun terbentuk pada saat ini dengan ketua Pak Mahmud, Pak Hani, dan satu Pak Fendi. Syaratnya adalah rekomendasi dari KONI untuk mengajukan permohonan penerbitan SK. KONI ikut hadir dalam pelaksanaan KONI Manado. Malahan KONI menyampaikan pada itu, kami KONI yang mendesak agar supaya PBSI Kota Manado segera melaksanakan musyawarah, karena dengan memperhitungkan waktu Porprov, kemudian akhir dari pengurus KONI. Kami mengajukan permohonan lengkap dengan struktur hasil Formatur. KONI melakukan rekomendasi. Ini rekomendasinya dari KONI. Dan ini bagian dari salah satu syarat ditambah dengan hasil musyawarah. KONI merekomendasikan bahwa musyawarah sudah dilaksanakan dan sudah terpilih, dan meminta Pemprov untuk melaksanakan mengeluarkan SK ya kepengurusan periode 2025-2029. Kami mengajukanlah ke Pemprov. Yang dibalas itu malahan surat pertama memperpanjang, tidak mengakui dan memperpanjang Pak Mahmud selama 30 hari sendiri untuk menjalankan roda organisasi PBSI, ditambah keterangan dimisioner. Diminta menjalankan selama 30 hari, tapi ada keterangan dimisioner. Ini bingung semua sebenarnya. Dan tidak merekomendasikan untuk menjalankan Porprov yang memang menjadi kebanggaan kami semua. PB ini, kebanggaan kami, anak-anak kami bisa ikut Porprov yang dilaksanakan. Jadi yang Porprov dilaksanakan itu 100% dibantu hanya Pak Mahmud dan Pak Hani. Tidak lagi direkomendasikan oleh Pemprov PBSI. Berkelanjutan kami juga sudah menyurat dan bertemu dengan KONI waktu itu dengan Pak Setianupu. Kami sudah menyampaikan, ya kami juga sudah menyurat sampai ke pusat untuk mediasi. Pusat pun sudah bersedia mediasi, pusat mediasi, tapi sekali lagi mereka tidak mau datang. Jadi diundang oleh panitia sebagai narasumber, tidak datang. Diminta melantik oleh KONI Manado, tidak mau. Diminta datang mediasi oleh KONI Sulu, tidak mau datang. PB juga menyurat untuk mediasi, tidak datang. Jadi semua yang berhubungan dengan untuk mencari solusi klarifikasi memang dihindari, tidak datang oleh pengurus provinsi. Hasil mediasi, karena kami diundang, Pak Ketum yang terpilih, Pak Rani dari BSG, ada Ibu Monik datang menghadap Ketua Bidang BSG. Dari hasil itu keluarlah notulensi rapat. Itu adalah bagian dari klarifikasi dan verifikasi terhadap berkas dan penyelenggaraan muskot tanggal 8 Oktober. Karena Mari sebagai sekretaris itu diverifikasi semua berkas, baik pelaksanaan, baik berita acara, semua diverifikasi. Hasil verifikasi itu keluar rekomendasi. Itu DP bunyinya ada rekomendasi akhir dari hasil mediasi maupun verifikasi dan klarifikasi
bahwa pelaksanaan ini PP itu ya ini suratnya ada. Ya, ini. Rekomendasi akhir dari PP berdasarkan penjelasan yang telah diberikan Pemkot PBSI Manado, seluruh proses muskot pada prinsipnya telah sesuai dengan pedoman organisasi. Namun, keputusan final ini tetap menunggu klarifikasi pengurus PBSI Sulawesi Utara untuk menjaga tata kelola organisasi dan tidak melampaui kewenangan Pemkot. Ini juga bagian dari dasar kami memohon ke PP untuk melantik kami, karena ada aturan yang kalau tingkatan di bawah tidak di atas 1 kali tidak melantik boleh tingkatan yang di atas. Tapi karena dari PP menjaga kemungkinan harmonisasi dan prinsip organisasi, masih memberi kesempatan PP untuk melantik atau mau klarifikasi terhadap pesan ini. Tapi prinsip Berapa itu Pak? ini tanggal 20 November hari Kamis. Ini yang hadir Bapak Satria Islami, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan PBSI, Bapak Obalit Simajuntak, Staf Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Bapak Tri Haspara, Staf Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Ibu Lisa Magesari, Bidang Organisasi dan Kelembagaan PBSI, Pengurus Besar PBSI, dan dari Manado Pak Mahmud Ruiz, Ketua PBSI Kota Manado, Bapak Rani Langkun, Ketua Harian juga mewakili PB BSGBC, dan Monika Ngilu, Wakil Sekretaris PBSI Kota Manado yang pada saat itu menjadi panitia. Keluarlah rekomendasi ini. Dasar rekomendasi ini tidak diindahkan oleh pengurus provinsi. Maka keluar lagi surat dari PP. Keluar lagi surat PP 2 Desember nomor 104 PBSI 2025 perihal penyelesaian permasalahan muskot PBSI Manado. Kepada yang terhormat Ketua Pemprov PBSI Sulawesi Utara di Manado, dengan hormat merujuk pada ini rujukannya, dan ini kami sendiri bahwa PBSI provinsi tidak membaca rujukan dalam mengambil keputusan. Salah satu rujukan yang paling prinsipal adalah rujukan Komisi Rapat yang merekomendasi bahwa muskot itu sudah sesuai dengan pedoman organisasi, bahwa sah secara organisasi muskot sudah selesai. Nah, berdasarkan 6 poin ini nanti akan kami sampaikan kepada Ibu yang terhormat. Berdasarkan informasi tersebut, PBSI memandang bahwa Pemprov PBSI Sulawesi Utara agar melakukan penyelesaian dan melaporkan kepada PP PBSI secara tertulis terkait permasalahan muskot PBSI Manado dalam jangka 14 hari kerja sejak surat ini diterima. Penyelesaian ini sangat penting untuk menjaga tata kelola organisasi yang baik. Dasar rujukan surat yang ada 6 ini, dan yang utama adalah tertulis rapat pengurus Persatuan Bulu Tangkis Indonesia lewat Sekjen menyampaikan surat ini untuk dilaksanakan oleh Pemprov PBSI. Tidak ada yang menyampaikan atau menulis tentang pembentukan karateka maupun pelaksanaan muskot, karena pada prinsip surat sudah menyatakan di dasarnya itu bahwa muskot sudah pelaksanaan sesuai dengan aturan. Ini pun ditanggapi oleh Pemprov dalam bentuk mengangkat karateka, kemudian melaksanakan muskot tanggal 17. Muskot itu mengundang hanya untuk 17 PD. 9 PD tidak diundang. Dasar daripada Pemprov tidak mengundang 9 PD itu karena menurut mereka di SI ini aktifnya tidak mencukupi. Tapi kami sudah bantah bahwa SI ini masih ada keterangan aktif, belum dinonaktifkan. Kalau dinonaktifkan ada yang lebih bawah. Ini bisa berarti pengurus-pengurus ini masih sah dan masih menjalankan. Bayangkan setelah DSG yang punya atlet yang ikut potong,
ikut prapon, ikut dinonaktifkan versi mereka. Tetapi setelah kami telusuri lagi bahwa menurut Pemprov mereka sudah melakukan klarifikasi terhadap keabsahan atau jumlah aktif dan mengirim surat ke PP. Mengirim surat, belum ada balasan dari PP, dan PP masih menulis di sini keterangan aktif sampai dengan pada saat ini. Data ini kami ambil pada saat 1 jam sebelum pelaksanaan muskot yang diselenggarakan tanggal 17. Kami diundang berapa PBI diundang dalam surat undangan itu meminta kami hadir dalam musyawarah. Yang disebut di situ hanya musyawarah. Agendanya musyawarah. Kami datang dengan agenda musyawarah dengan tujuan satu, cuma akan meminta pengurus provinsi segera menerbitkan SK hasil muskot tanggal 8 Oktober 2025. Tapi di depan kami sudah dihadang dengan proses registrasi peserta. Di dalam undangan itu ditulis, apabila ketua berhalangan, maka bisa dimandatkan. Kami ada 5 ketua datang, tidak diizinkan masuk dengan dasar tidak ada mandat. Kami sampaikan, saya maaf izin ibu marah-marah. Kita ketua PP Nausar kita, mungkin video bisa di viral saya ketua PP Nausar, saya satu ketua Nausar. Saya diundang, karena saya ada, boleh saya yang paling dia masuk datang. Mana mandat? Saya bilang, diundang itu sudah jelas ditulis ketua yang berhalangan boleh memandatkan. Saya bilang saya tidak berhalangan, itu saya hadir sebagai ketua. Tetapi jadi kami ketua tidak masuk. Tidak masuk. Kami memberontak. Akhirnya pada saat itu dihentikan oleh pihak hotel. Pihak hotel memberi opsi cerita dulu, muskot belum boleh dimulai. Mediasi dulu di antara internal. Jadi mediasi lah mengurus Pemprov, panitia dan kemungkinan kepolisian dan hotel. Tapi tidak melibatkan kami. Hasil dari pertemuan di bawah naiklah. Ini naik semua, Pak Prof sebagai ketua naik, Pak Donald sebagai sekum naik, dan semua perangkatnya naik. Yang masuk di luar Pak Prof menyampaikan, Pak Donald menyampaikan, orang bercerita di dulu dah. Bagaimana? Orang bercerita di luar, belum akan dimulai proses muskot ini. Bercerita panjang, menceritakan panjang ini seperti ini, di dasar ini. Tapi dapat dengar dalam, so mulai. Caranya, Pak Ketua memulai di dalam, Pak Sekmu mengarahkan orang untuk menghambat. Iya, wah itu ketika sudah mulai kami semua protes. Ini kesepakatannya jangan mulai, klarifikasi dulu. Dimulai, proteslah, kami paksa masuk. Apa yang dikatakan oleh Sekom yang menjamin ketika orang masuk, sudah dimulai. Jadi ketika masuk, Bohongan terjadi. Jadi ketika masuk, secara frontal kami masuk dan kami mendapati di dalam ternyata ada 6 orang mahasiswa yang duduk di PB, papan-papan PB, mengataskan nama PB kami, PB Talenta EKG. Ada 2 cewek, semua nama PB Talenta. Ya, iya. Kami semua kaget. Siapa mulai ternyata sudah mau akomodir orang-orang yang bukan pengusaha. Begitupun ada papan nama. Ya, pengurus provinsi yang duduk bukan PB, karena musyawarah kota ini adalah hak kami. Ternyata kita mulai. Itu maaf terjadi maka skor di Sunda sampai makan siang dari setengah 12 jam 12 sampai dengan jam setengah 7 mulai malam skorsing mulai bercerita dengan saya juga bercerita dengan Pak Donald bagaimana ini harus menyelesaikan, karena kalau mau berlanjut akan lebih panjang.
untuk saya juga bilang serahkan saja ke PP sebenarnya kalau memang, tapi tetap di situ izin mat kita mau tiba cok dulu HP 5 menit batasi Frans Tumus pun semua laksanakan di Grand Central. Siapa semua laksanakan di Grand Central? Ternyata orang ke atas mungkin semua ke Grand Central. Tinggal 4 orang lah yang masih di Sentra. Iya. Jadi Nilainya lain. iya segala macam trik budaya digunakan. Tetap yang 9 itu tidak akan diizinkan. Tidak akan diizinkan. Kemudian proses verifikasi terhadap putusan yang masuk tidak dilaksanakan. Masuk yang mana orang rasa ini yang menguntungkan masuk. Kami tetap terpaksa masuk. Yang kedua, tanpa verifikasi diizinkan masuk. Musyawarah dimulai, tapi kami juga mendeteksi di dalam itu ternyata yang pengurus itu masuk PB itu selain kami itu masih ada orang-orang yang kami tidak kenal. Kami ini rata-rata berkenalan semua karena kami di bawah kepengurusan. Masih ada orang tidak dikenal, kemudian ada yang duduk juga pengurus provinsi. Sidanglah dimulai dengan ketua sidang atau yang duduk langsung itu Pak Ketua Umum Pak Ian dan Pak Dr. Don. Iya, langsunglah mulai sah. Apakah musyawarah ini untuk pemilihan diberitahukan PB yang sah? Oh, orang sudah umumkan yang sah. Jadi saya waktu itu menuntut umumkan di mana? Kami semua ini kok Hani juga berkali itu kami tidak pernah diberitahu untuk adakan pemilihan, tidak pernah diberitahu untuk mengadakan pemilihan. Dan dipaksa terbongkarlah bahwa ada ternyata diumumkan lewat Instagram yang mereka sah oleh Pemprov DKI. Ketika diperiksa Instagram itu hanya berisi 5 orang, 5 pengikut, Pak Ketua, kemudian Pak Donald, Sekun, Pak Karaceker, Pak Ketua Panitia, dan calon. Kacau lagi. Ini hal yang paling paling enggak satu. Apalah namanya ini yang paling riskan dalam musyawarah. Kalau anggota tidak dilibatkan, anggota tidak sementara hak kami PB itu hak memilih dan dipilih. Kami mempunyai hak dimanapun organisasi itu, anggota itu sah mempunyai hak dipilih dan memilih. Tidak pernah disampaikan. Terjadilah kacau lagi ulang. Kacau pulang, polisi panggil segala macam, keluarlah pengurus dan panitia. Kami dipanggil keluar juga oleh pihak hotel, bercerita, dorong masuk tutup pintu, kunci dari dalam. Ini bagaimana ini? Orang mau hotel marah, nggak boleh merusak properti hotel. Ya, untung ada bapak yang memang berpihak kepada kami dari PB Pisok, kasihan sudah pakai tongkat cuma melawan tuh 3 orang dalam pasar ada pele tuh untuk membuka. Kami masuk. Pada saat kami masuk, Pak Sekum itu sudah meminta untuk menyampaikan visi misi. Tapi Pak Sekum itu masih bertindak sebagai pimpinan sidang sementara. Secara tata tertib musyawarah dari pimpinan sidang sementara akan memberikan palu sidang kepada pimpinan sidang. Pimpinan sidang itu terdiri dari pengurus ditambah dengan 2 orang dari PB. Yang ada cuma Pak Sekum sendiri memerintahkan. Apa 2 kali lari di hotel dia lari. Pada situ penyampaian visi dan misi kami menolak. Tidak ada penyampaian visi dan misi. Karena menurut kami sudah sah tanggal 8 itu. Pada saat itu Pak
Pak Onar pasti pun langsung putuskan. Musyawarah selesai, langsung keluar. Nanti tidak terpilih. Tidak bilang Nanti terpilih. langsung musyawarah selesai. Musyawarah selesai. Ya, besoknya keluar pernyataan lewat Media media sosial. online dari ketua caretaker bahwa hasil muskot sudah terpilih secara aklamasi Bapak Riki Lumbuan. Riki. Lombon. Kami semua marah. Ini menyangkut anak-anak kami, aktif-aktif kami, organisasi kami yang dinonaktifkan. Mau kemana ini? Bulu tangkis di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, kalau DP klub yang ada aktif itu dinonaktifkan. Mereka punya dukungan kemungkinan 5 klub. Orang itu 18 jadi mau berjalan seperti apa? Maka kami harapan dan meminta pengurus komuni provinsi Sulawesi Utara mungkin apa dikenal Bijaksana. macam kami bukan Pak Mahmud, kami ini yang berupaya. Terus terang saya mesti menyampaikan bahwa orang 5 PB yang meminta Pak Mahmud untuk ikut lagi karena kami melihat dan kami merasakan cuma di bawah pimpinan Pak Mahmud aktif-aktif kami berkembang pelaksanaan kejuaraan pembinaan berjalan. Kami tidak ingin mengganti yang lain karena cuma Pak Mahmud yang mau pergi. Ya, contohnya kami lihat Prof itu di tahun 2022 Pak Mahmud aktif itu di awal kepengurusannya kami menjuarai juara umum dengan 3 emas, 3 perak, 1 perunggu. Itu sebagian besar dananya dibiayai oleh Pak Mahmud untuk kami pelatihannya, atletnya semua dibiayai. Pengadaan seragam di Pak Mahmud. Kami melaksanakan banyak sekali kegiatan di periode ini. BSD Open kami laksanakan sudah sampai yang ke sini. Talenta, BKI Open kami melaksanakan juga pertandingan-pertandingan yang disupport wasit oleh PBSI Kota Manado. Kami juga support dalam beberapa pertandingan. Kami rutin pertemuan, malah pada 1 bulan sebelum muskot kami konsultasi organisasi. Kami mengundang seluruh pengurus yang berperan ini, konsultasi organisasi itu untuk membicarakan muskot dan membicarakan tokoh. Pada intinya kami selalu berpatokan pada tingkatan kami yang di atas. Ketika kami sudah menghadapi IPP, IPP adalah tingkatan yang paling atas untuk bulu tangkis di IPP. Dan ada yang